seneng banget nih, ya Allah kayak punya anak lagi. Kebetulan Kisyu aku udah punya anak lagi nih. Amin. Ya. Dilihat dulu ya, Sumera. Kisyu. Akhirnya kita udah bisa ngeliat Sumera keluar dari kemarin di dalam perut aja. Kemarin masih belum terlalu jelas kan wajahnya. Sekarang nih karena kita lagi di rumah sakit Bunda, alhamdulillah sekarang udah bisa jelas ngeliat Sumera. Iya, sudah. Iya si cantik anak aku. Nah, udah bisa makan jus apel kali nak. Ayo habis. Jus apel. Lihat sini dari deket, lihat. Si cantik Namanya siapa nak, Dek? Razeta Razeta Sumehra Sumehra. Fariza. Namanya Razeta Sumehra Fariza. Artinya apa nak? Nak artinya apa? Perempuan yang cantik seperti bunga yang indah dan Wow. Ini namanya Razeta Sumehra Fariza. Apa itu Razeta tuh apa? Razeta tuh bunga yang indah dan wangi. Bunga yang indah dan wangi. Sumehra tuh perempuan yang cantik. Farizal nama saya. Oh. Artinya keberuntungan. Hidungnya bapaknya banget ya. Ini mukanya Bibirnya. plek ketiplek bapaknya banget. Iya. Berarti tandanya Air mancur kan emang gitu. iya air mancur. Iya. Ya ini mah sayangnya Bunda ini mah. Sayangnya Bunda ini number one, tetap nomor satu. Lihat tuh, cantik banget cucu air dua-duanya cantik-cantik banget. Alhamdulillah ya Allah. Nah, nomor satu nih. Alhamdulillah, Nomor ya satu Allah. Bilkis, nomor dua Sumehra. Gitu. Anaknya aku cantik karena kalau anak aku nggak cantik kakeknya ngatain. Coba. Apalagi anak aku untungnya bule. Tisu lihat nih. Kalau hitam aduh. Bapaknya mungkin dalam hatinya gini, kayak baru gue gendong 5 menit udah dia lagi aja nih. Iya, diambil Dia lagi. mulu. Kita kuasain anaknya. Ntar Tadi giliran- udah Senin bapaknya kerja, besok giliran- udah sama kerja. Mau cuti. Gue libur Senin 2 hari dapat kan. Ya coba lihat. Giliran malam begadang nggak ada yang mau jagain. Giliran Ya orang ini mah bukannya orang yang jagain. Nepuk panahnya. Nepuk karena ini dia kanannya ini nggak bisa. Kepengkok gitu. Bongkok, tahu nggak? Gimana sih? Lu Kayak sih. pendekar. Nah ini jadi tekuk begini tangan dan Ya Allah, Kisyu lihat Kisyu. Lihat, ada yang iri guys. Ada yang iri. Lihat, kalian lihat nih. Masya Allah bayi, Tuh, lihat tangannya sempurna keluar mulu. banget. Ya Allah, anak Tangannya keluar mulu itu. Tuh. Tadi ibu udah beliin itu hari gelang pada. anak Bunda, Masya Allah. Lihat. Udah mau bentar dipakein. Besok bu baru pakein karena ada gelang ini Ya masih. Allah, anak kecil tuh nggak berdosa ya. Aku tuh kalau ngeliat anak kecil tuh, Tuh, umur seminggu udah ibu beli. hati aku tuh ya sih kayaknya lagi ngobrol. Ngeliat anak kecil tuh hati Enggak, aku tuh gelangnya. nyet gitu. Gelangnya nih. Sayang kan walaupun cewek juga. Ih sayang banget tuh. Kemarin aku ngeliat dia aku nangis. Aku inget Bilkis waktu kecil. Harus Oh ada ini. Sumehra lahir pas banget hari pendidikan ya. Ya, nah hari pendidikan ya. Hari pendidikan apa? Hari guru. Hari pendidikan. Hari dulu tuh saya hari ayah besoknya bukannya?
Enggak. Nah itu Hari apa ya? guru, cita-citanya mau jadi apa saya? Pembalap ya saya. Atlet taekwondo. Lagi cantik-cantik banget sih itu nih. Selama dibuka dulu nih. Hari ini ada visit kunjungan dokter lagi ya? Iya. Pokoknya Sumaira adalah anak kesayangan di rumah. Untuk saat ini. Untuk saat ini dia main. Siva gimana kondisinya? Baik, sehat? Oh ya udah alhamdulillah. Kayak dari kemarin tuh gue impusan nih yang biasa banyak yang perhatiin, ini nggak ada, tiba-tiba impusan gue kosong semua pada fokus ke anaknya. Ya Allah, lagi cantik tuh, tahu dia kalau lagi mau ada kamera lagi cantik. Kayak ibunya. Selamat sore. Kisyu, kenalin ini Dokter Eni. Dokternya Siva. Dari awal hamil ya dok ya? Dari belum Dari belum banget nih Dokter Eni. ada cerita lucu. Dokter Eni yang selalu sabar ya, Kalau mendampingi ditelepon sama ibu Siva. mulu ya dok, makasih dok. Ibu bawel banget ya dok. Tandanya perhatian itu. Iya, bawel ya dok. Enggak lah. Siva begini ya dok, suka begini ya. Gimana nih dok, Siva dok sekarang kondisinya dok? Iya, alhamdulillah. Udah keluar ya? Iya. Kita udah langsung keluar asli. Iya. Ceritain dong Full. sedikit dong. Dok, nih? dok kemarin prosesnya gimana? Oh iya dok, CCTV kan belum tahu. Prosesnya Dok nggak apa-apa ya dok, dong. ini sambil direcord sama Kishu ya, boleh ya dok? Iya. Kemarin pas Gimana? Ibu sama Asipa datang gimana nih dok? Jadi Maaf ceritanya. Pak, lagi Saya mau pakai Nah, kita dulu ya bapak ya. Kita hari apa ya Bu? Hari Jumat ya? Iya. Nah, kejadian awal kenapa Siva harus disesar nih, dokter nih yang Oh menjelaskan. iya, Siva ini sebenarnya 37 minggu tuh udah mules, udah bagus banget mulesnya. Terus kita rekam ternyata, mulesnya bagus tapi belum ada bukaan. Akhirnya masih nunggu lagi Bu ya, semangat banget, pengen normal luar biasa pokoknya. Ya kita mau udah diem aja ya dok. Udah senam yoga terus, udah olahraga terus, Betul, luar dong. biasa. Iya tuh kita memantau sama dia, luar biasa pokoknya. Tapi ternyata di 38 minggu ya Bu ya, mulusnya udah bagus Bayu, pas direkam ya Allah kayak, bagus banget mulusnya tapi nggak ada bukaan, kepalanya masih tinggi. Karena apa dok? Karena apa Terus dok? iya, ada lilitan juga satu. Itu dari berapa? Lilitan minggu ya, dok? 34 ya? 34, 35 ya? Iya. Udah ada lilitan memang. Jadi dari 34 minggu sampai ke 37 kemarin ya dok? Iya. Itu bayi Berubah. kelilit tali pusar ya dok di leher. Dan bapaknya ditunjukin kemarin Kisyu ya. Oh iya, luar biasa. Nah, Udah disuruh tuh. bener. Gini, mau di Berdebat gitu ya? Nanti ya Kisyu TV Dokter Reni itu bukan tipe yang harus sesar gitu ya, buru-buruin, enggak. Dokter tuh Kalau semuanya salah satu baik dokter tuh. boleh ditunggu, masih boleh. Tapi memang kan kita awal seksual harus ada indikasi. Betul. Indikasi pertama bisa dari bayi, yang kedua bisa dari ibu. Iya. Kalau kemarin memang Dokter mulusnya Reni bagus. mukanya katanya udah beda nih. Oh iya. Udah Gitu ya? duluan dia, udah lihat-lihatan sama ibu, bu, gimana nih Bu? Soalnya sifanya masih semangat banget untuk normal, itu luar biasa. Iya. Sampai abis telepon-teleponan dia nangis, saya juga ikutan bingung gitu. Iya ya dok. Oh bener, nggak bisa normal. Ternyata emang jalannya Bu ya. Iya. Alhamdulillah. Dan cepet juga alhamdulillah ya dok, dokternya ada, ininya ada, apa? Dokter anestesi ada, semuanya. Soalnya kalau gerak. namanya persalinan itu kan harus lancar ya, dalam artian pertama mulusnya bagus. Kalau mulusnya bagus, kita berharap pembukaannya juga bagus. Pembukaan bagus, kepalanya turun dengan baik. Benar. Nah kalau nggak sinkron nih pasti ada sesuatu. Jadi kalau misalnya emang nggak, jangan, kasihan. Apalagi ternyata lilitannya lumayan mempengaruhi terhadap kondisi bayinya. Jadi Gimana bapak? Bapak Nanda. Ibu nggak ada kan? Ibu masih nggak ada kan? Pas diangkat berdebat rasanya. Nangis, Sumaira gimana? ya. nangis kejar. Harusnya kita videoin ya tadi ya. Iya, nggak ada lagi. Tapi luar biasa berani. Ayah luar biasa. Nangis kejer.
Kan pas kita Sampai di blacknya dia lihat dong. pas lagi black terus dia sendiri Bu, saya bilang saya nggak mau nambah pasien ya, saya bilang gitu. Jangan sampai nambah pasien kan nanti dia pingsan, saya pusing. Dia duduk aja gitu nanti gitu. Nggak apa-apa Dok, saya mau lihat. Iya Bu, dari awal disayat, dikeluarin bayinya, terus ngeliat ya kita bebasin tali pusatnya sampai kita rangsang, ya udah semuanya lihat. Dia langsung duduk, gitu. Dia nggak Jadi ingat ya perjuangan Iya, seorang ibu. dia Wih, tadinya tuh ya Nanda ya Dok tetap pengen normal, dia nggak terlalu tahu. Bener akhirnya pas di dalam ditunjukin anak Sangkanya sakit. ibu aja yang bujukin Sipa, belum waktunya mau suruh sesar. Nah kan ibu ngeri nih bayi kelilit ya, takut kenapa-napa lebih bahaya lagi buat cucu. Iya kan, tapi sebelumnya juga Anda telepon dokter ini juga Iya. kan. Telepon. Nanya gimana Kaget saya itu. keadaan. Akhirnya ibu bilang Dok keputusannya jam 1.30 ya Dok. Ya Allah itu ya nunggu 1.30 rasanya. Makan pun gak nikmat itu Bu. Ya Allah, padahal itu bebek enak ya. Tapi alhamdulillah semua lancar ya. Dok? Alhamdulillah, lancar banget. Ini mah alhamdulillah ya emang Suntikannya lancar. juga sekali ya Dok. Iya, dokter aku takut disuntik. Oh inget banget ini, takut disuntik ayah. Banyak yang bilang belakang langsung. Sakit, masya Allah itu udah doain. Alhamdulillah dokter anestesinya sekali tusuk ya. Iya. Alhamdulillah langsung. bagus bisa. Alhamdulillah deh. Kasih yang terbaik kalau sekali sakit bener nih ya buat kalian yang mau sesar tuh itu bohong yang katanya sakit. Bisa berapa lagi nih berarti nih? Yang benar, yang penting kan kitanya tenang ya. Iya Dok. betul. Nomor Dok, 1 tuh. Pasrah ya. mumpung ada dokter dulu apa dok sini dong sambil kita ngobrol mau nanya-nanya. Boleh. Dok, kan saya kan nih nanya udah Juga lama ya. Dok, Hmm. kan aku kan udah 9 tahun nih, udah punya anak lagi. Iya, mana beli ke sini? Iya. Terus dok, cantik. kalau misalnya aku kan dulu sesar, Mm-mm. kalau misalnya normal lagi bisa kagak sih dok kalau kayak begitu? Oh ya, nanti dilihat. Insya Allah kalau syarat waktu udah terpenuhi ya, udah lebih dari 2 tahun itu udah lebih baik penyembuhan lukanya. benar. Itu satu. Terus yang kedua, syarat kedua ini kan kita nyebutnya feedback ya. Kita melakukan seksio post vaginal birth after C-section itu ya, feedback. Nah itu banyak syaratnya. Pertama, bayinya posisinya harus kepala. Yang kedua nanti kondisi panggulnya baik. Tetap nanti dinilai. Tapi kalau syaratnya sih lebih dari 2 tahun bisa. Bisa ya dok. Kalau Allah menghendaki bener nggak ya dok? Betul dong. Bisa normal, nggak ada yang nggak mungkin. Nah dok, ada nggak sih yang bisa saya lakuin dok buat persiapan adiknya Bilkis? Iya. Dijawab sama ayah itu Kalau ada suaminya mau hamil Ya, baik. itu mah gampang lah, itu mah urusannya. Yang penting nanya dulu sama dokter. Emang usia berapa? SMP, SMA? Dok, nanya beneran ada nggak sih? Ada sih, pertama ya benar kata ayah kalau mau alami sama suami ya pasti. Iya, benar. Atau sekarang tuh ada yang namanya egg freezing egg. Freezing itu apa? Sel telurnya disimpan dulu, jadi sel telur itu disimpan dulu untuk menyetok gitu. Kan kalau misalnya kita mau ngambil lagi, kita nggak tahu ya Mbak Ayu ya, jodohnya datang kapan, usia kita makin Lah, meningkat. baru tahu ini Bu. Ya, bisa berarti dok kalau misalnya nih saya sekarang nih mau nyimpen sel telur bisa. Bisa, bisa. Sekarang teknologi udah makin canggih. Bisa simpen sel telur. Biasanya buat orang yang belum punya calon ya Bu, terus usia udah makin meningkat. Kan resikonya kan makin meningkat usia. Langsung ya. Nanti dulu Bu. Iya bener kan, saya udah Iya. 30 tahun nih dok. Ya kan kita nggak tahu. Iya, Dan jodohnya datang kapan. Betul. Ya kan, Iya. kalau datang jodohnya 3637. Iya, karena kan sel telur itu semakin usia meningkat, jumlahnya semakin sedikit Bu. Terus yang kedua, kualitasnya juga akan semakin menurun, resiko menjadi apa ya, cacat, keguguran, prematur itu lebih besar. Gitu. Jadi ada teknologi yang namanya egg freezing. Beda itu sama bayi tabung. Nah, sebenarnya kalau nanti misalnya, contohnya ya, kan kita nggak tahu ya, kalau nanti udah pas menikah, ya udah telurnya itu bisa dipertemukan dengan sel sperma melalui proses bayi tabung. Oh.
Di sini juga ada kan ya dok? Ada. Dokter juga kan megang bayi tabung Iya, kan ya? iya. Kita di Morula bisa, Bayu kita freezing. Oh iya bisa. Enggak berarti tuh diapain dok kalau ngambil egg freezing dari sayanya? Sel telur Mbak Bayu nanti digedein. Jadi kan sel telur kan setiap bulannya hanya pecah satu, hanya makan satu. Nah kalau egg freezing kan sekarang usia masih muda ya, 30 tahun, kemungkinan sel telurnya masih banyak. Bener. Itu tuh sel telurnya kita gedein tuh, kita banyakin, kita gedein, matengin, terus dipetik. Dapat sel telurnya dibekuin. Nanti suatu saat kita nggak pernah tahu Mbak Ayu nikahnya bisa sebagai suami tinggal diketemukan dengan sel telur jadi embrio. Kapanpun Mbak Ayu mau transfer bisa, mau transfer 1, 2 bisa. Nah, Langsung kembali. itu disebut bayi tabung tuh dok Ya, kalau itu begitu. bayi tabung. Oh, mau cowok mau cewek sekarang bisa gitu dok. Bisa. Kalau untuk anak kedua boleh dimulai. Oh, Memilih jenis kelamin. Iya bener boleh. Kalau anak pertama mah apa Ya, aja ya dok. kalau Yang anak penting pertama sehat ya apa aja ya, sempurna, yang penting sehat ya. sempurna. Tadi pagi pakai biru. Iya, Tapi Dok. tetap cantik kok kelihatan banget. Berarti ya dok, saya kalau misalnya mau antar mau cowok bisa tuh programnya cowok. Sipa nih ntar yang kedua, misalnya pengennya cowok. Bisa. Kalau Siva kan alhamdulillah ini alami. Kalau Iya. misalnya alami bisa Bener. juga dengan inseminasi teh. Inseminasi itu nanti ada namanya sex selection. Tenang Pak, tenang ya. Nanti sex selection sebenarnya cari yang mengandung kromosom ini. Oh, dari waduh tuh. Nenek. Nih, Dok berarti nih ya buat teman-teman yang pada pengen bayi tabung sekarang di Bunda Margonda juga udah ada berarti. udah Tuh dokter semua, ini juga alhamdulillah, megang bayi udah tabung. lengkap. Iya. Dokter ini sabar banget ini dokter 24 jam melayani ya dok. Insya Allah. Tuh bisa juga kalau aku sel telurnya di Freezing. di freezing, Dibekuin freezing dulu. egg tadi Iya. namanya tuh ingat ya ada freezing egg. Terus juga dari situ kalau udah punya suami kalau misalnya pengen punya anak cewek apa cowok direncanain bisa langsung nanti sel telurnya dipertemukan sesuai apa yang kita mau ya Jadi dok. embrio, nanti embrionya kelihatan tuh kromosomnya apa, XY dan XX atau XY cewek atau cowok. Udah berapa lama dok megang bayi tabung di sini? Dari di sini berapa ya? Udah hampir 5 tahun ya. Udah banyak yang jadi ya dok. Alhamdulillah ada yang kembar. Tahun ini lagi banyak cewek cowok teh. Ya Allah. Lucu banget. Iya Bu. Seneng deh, aku aja seneng. Enggak tahu. Tapi genetik gak dok tuh kembarnya? Enggak kan embrio teh yang ditransfer. Oh. Kan kita mentransfer misalnya satu embrio. Kalau satu embrio ya satu berkembang. Kalau embrio yang dua, ya dua yang nempel. Tergantung nanti jadi apa embrionya. Kalau misalnya embrionya oke, cowok-cewek. Iya. Gokil ya sekarang ya kedokteran loh udah kagak pakai nomor. Tahun ini loh alhamdulillah tuh Ada berapa tuh dok? Ada kali 5 sampai 6 pasang yang lagi gemelik. Aduh seneng banget. Dokter juga tuh yang megang tuh. Ya, ada beberapa dokter, kita ada timnya Tapi juga. kan harus sabar juga ya dok Iya, kalau bayi tabung ya namanya bayi dok. tabung ya kan prosesnya banyak banget teh. Ada yang Dok suka ada yang gagal nggak dok? Ya ada dong. Ada juga ya. Kan banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan bayi tabung. Pertama usia teh, makanya kenapa usia nih pengaruh banget tuh. Semakin dia muda ngumpulin dipetik sel telurnya, kualitasnya semakin baik, jumlahnya juga banyak, itu mempengaruhi. Terus yang kedua itu banyaknya sel telur yang dimiliki juga bagus. Makanya kenapa bayi tabung juga angka keberhasilannya tinggi pada pasien-pasien yang usianya di bawah 35 tahun. Kalau di atas 35 tahun berhasil, tapi angkanya yang lebih rendah pastinya. Tuna. Dulu freezing eggs tuh harus dilakukan di Berarti kayak dioperasi apa gimana tuh dok? tapi sekarang udah bisa di Indonesia. Oh, udah ada nih di Jauh-jauh. rumah sakit Bunda Margonda udah ada cuy nggak usah Iya. jauh-jauh. Kayak dioperasi apa gimana? Dioperasi Bu, tapi modelnya kayak USG, pakai USG transvaginal. Masuk, terus dipetik deh. Sakit nggak dok? Boleh dong Bu dok. Serius? Boleh dong nanya Ibu, masalah dananya mau gitu kalau orangnya mah ituan. abdi terang Bu. Relatif lah ya dok. Ya pokoknya kalau kayak begitu-gitu mah kan pasti ya harus ada. Maksudnya rata-rata kalau yang namanya begituan pasti lumayan ya dok. Karena kan tapi ya. buat tapi ya kalau misalnya emang pengen ya terjangkau pasti. Kadang gimana ya, banyak juga kalau memang sudah berindikasi justru jangan lama-lamain.
kalau memang indikasi bayi tabung ya. Kadang kan orang pinginnya normal. Ya, seperti seksual lah Bu, semua kan pingin normal, boleh. Tapi kalau memang ada indikasi yang mengharuskan seksual, kita kan nggak bisa maksa. Betul. Karena yang terpenting apapun prosesnya, seorang ibu tuh tetap perjuangannya kalau menurut saya sama. Mau lahir normal, mau lahir Bener, seksual. kagak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Semua perjuangannya luar Ibu ya. biasa. Iya. Atlet juga ya dok buat anak. Program hamil juga gitu, kita kan nggak pernah tahu ya. Kadang berpikir, oh mahal banget. Tapi kalau memang indikasi, Iya. ya, Benar. namanya rezeki mah insya Allah ya. Betul. Allah tuh ada aja. Ada Banyak Bu, aja. aduh. Saya kalau cerita tentang pasien bayi tabung mah, aduh ya Allah, memang gimana ya? Perjuangan tuh orang tua pengen punya ngedapetin anak nggak gampang. Ada yang Kayak 12 tahun tuh, Nah, makanya tuh cepet, alhamdulillah buting langsung kan. makanya anak jangan pada kurang ajar sama orang tua. Iya dong. Bener gak ya dok? Iya, Iya, orang iya, tua iya, perjuangin iya. anak. Betul. Iya deh, dok, center mau deh dok itu apa? Freezing egg. Mumpung masih muda, Mau jadi tahu masih kan? muda, say. Nanya, Kita nanya. jadi tahu loh, mumpung dokter Eni ada di Iya, mari. iya. Ini informasi penting Bener. buat semuanya. Bener, yang belum ada jodoh, yang mungkin jodohnya nggak tahu kapan, bisa aja ya dok. Oh sekarang ada lagi teknologi tadi kan freezing egg. Ada juga freezing sperma. Ada. Buat apa? Buat orang-orang yang nikah nih, jarak tugasnya di luar layar, yang pergi jauh. Makanya kenapa banyak kan yang lama? Kenapa? Karena LDR dong. Benar. Nah, itu juga banyak. Sekarang udah banyak teknologinya. Boleh juga. Saya punya pasien, dia layar 9 tahun nggak hamil, akhirnya ya udah masuk bayi tabung karena dia harus berangkat lagi di freezing spermanya. Bapaknya berangkat, udah kita kelola ibunya. Sperma udah siap. Iya. Terus kalau udah punya anak gitu. Iya dok. Kadang kan LDR gitu kan bermakna teh, lagi waktu subur nggak ketemu. Betul. Iya. Benar. Bukan karena sebenarnya mungkin bukan karena dianya nggak sehat gitu, tapi karena waktu suburnya nggak pernah ketemu kan susah. Nonton saya suruh teman saya ke dokter juga ya. Oh iya. Ada dok, teman saya, dia suaminya di Medan kerja, jarang ketemu, udah tuh LDRan. Kesian usianya masih sama kayak saya, 30 tahun, teman saya banget, sahabat saya banget. Sekarang dia belum ada, terus saya suruh ke dokter ya. Ya, mungkin sebenarnya sehat dua-duanya, cuma nggak, Iya, timingnya nggak pas. betul, gitu timing aja. suburnya itu loh pas ketemu. Yang satu lagi layu, yang satu subur aja ya. Dok, kalau Sipa bisa gak ini kembar? Bisa, insya Allah. Bisa ya dok? Nah, gimana? Kembar ya? Mas Walaupun Nanda? gak ada keturunan. Nggak usah dia dulu deh, ayo aja. Bener deh, udah. Amin ya Allah, amin. Amin, tuh banyak yang doain, amin. Amin ya sus. Itu tuh infonya ya, ntar dicatat ya Kisyo. Banyak banget ada. Di Bunda ini juga ada bayi. Iya. Oh, di Bunda ini udah ada semua, udah ada bayi tabung, udah freezing Insep egg, bisa. udah insep bisa. Oh, semuanya udah lengkap di Rumah Sakit Bunda Margonda Depok. Udah nggak usah kemana-mana jauh-jauh ya dok. Kalau dulu mungkin harus keluar negeri. Mana kalau sekarang dokter dulu kita udah pada pinter-pinter, pada canggih-canggih. Dan alhamdulillah udah berhasil semua rata-rata ya dok. Dan harus dipenuhi dengan kesabaran Ya betul, perjuangan. dan ikhtiar. Tuh. Kalau hasil Allah sudah tentukan. Benar. Kita hanya bertugas mau Berusaha. berusaha semaksimal mungkin. Betul. Nanti Allah yang ngasih. Nggak pernah ada yang tahu jalannya nggak ada. Bener. Tapi dok itu ngapa sih dok kalau bayi suka pada kelilit tali pusar itu gara-gara apa dok? Ya nggak apa-apa, namanya juga dia kan aktivitas di dalam ya, kita nggak pernah tahu. Tahu tuh. Sebenarnya tali pusat itu ada juga yang bisa normal. Saya pernah, ya pasien-pasien yang kelilit 1, 2 bisa lahir normal. Ketika memang tali pusat yang kelilit itu tidak mengganggu kondisi janinnya. Gitu. Tapi kalau Ya misalnya di tangan gitu. dilihat juga nggak apa-apa teh. Oh. Selama ketika kan dia baru ketahuan dia pas kontraksi ternyata atau lilitannya tidak kencang gitu. Kalau misalnya lilitannya mengganggu asupan asupan ke janinnya, nah itu yang bahaya. Nah kadang tuh ketika ada kontraksi baru kelihatan tuh teh. Kalau lagi tenang gini nggak kelihatan. Kalau ketika ada kontraksi tiba-tiba dia kan tenang kan. Dia lagi benar-benar tenang di rahim, tiba-tiba ada kontraksi. Nah, kontraksi itu kan membuat dia berefek nggak dari kontraksi itu. Kalau misalnya enggak, boleh. Tapi kalau berefek dan kemudian tadi pembukaan nambah apa ya? Nah ini ada Bunda, ini direkturnya Rumah Sakit Margonda Depok.
Bunda sehat. Ini ada orang marketingnya asik, ada Teh Mawar. Yang selalu disibukin. Yang selalu cantik jelita. Iya. Halo Siva. Gimana? Udah enak. Udah sehat. Halo Bapak Batu. Bawa baru. Masih diplastikin ya, Bu? 2,47. Oh, 2,47 sehat ya. Imut. Udah mulai nyusui? Sudah ya. Udah pun banyak alhamdulillah ya. Hari ini banyak. Langsung ada asinya dong. Ada asinya ya. Terus gimana udah bergerak udah mobilisasi udah ya udah jalan. Baru kemarin ada cepat ya, Dah? Iya cepet ya. Bunda makasih ya, maaf saya yang ngerepotin. Iya, kita selalu merepotkan loh ini sebelum. Kan kita udah jadi keluarga lah. Kemarin pas mau masuk operasi juga ada Bunda juga datang ya. Iya, Lihat gimana yuk. Iya Bun, tolong ya kasih urusin Sipa, kasih yang Lagi terbaik. olahraga Bunda langsung masuk. Iya pakai padahal lagi senam sore loh itu. Lagi olahraga Iya lagi ada olahraga kata Mawar. Iya Siva mau di SC sama dokter Randy. Oh ya udah ya kita tengok dulu sebelum operasi. Makasih banyak. Iya Alhamdulillah lancar. sama-sama. Ya, Bunda Iya. kasih yang terbaik buat Sipa, makasih banyak. Iya. Resa Bunda Margonda udah kayak ibaratnya orang Minang ya Bun. Ayo berapa kali Bun orang pada ketemu dong. Ayo itu rumah sakit Bunda Margonda Depok, ayo nanam saham ya? Enggak ada yang nanam saham di sini. Karena kita sering dia kali ya. Iya udah kayak Kita keluarga. pulang kayak keluar aja ya. Masuk. Pokoknya buat keluarganya Ayu kan udah di rumah sakit Bunda Margonda ya, mulai dari Ayah, Ayu, Dari Siva. dulu ya Bun. Udah, Alhamdulillah iya, jadi kita nggak perlu jauh-jauh. Dari lahiran Bilkis juga di rumah sakit. Iya, yang di Menteng di Menteng. Iya. Ya Bunda nomor 1. Oh, terima kasih. Iya, tapi kalau misalnya ada mau kasih masukan nggak apa-apa, Bu. Habis masukannya apa ya? Masuk aja ini. Bunda, Ayu. Kamar ini gitu ya, Nak. Kamar yang begini jadi Lebih ada- diperbanyak. Oh, iya. Ini ya, harus lebih banyak. Siap. Kalau buat kebersihan udah oke. Oh bersih semua. Perawatnya gimana perawatnya? Bayangannya Pelayanan. Makanannya juga. Marketingnya bagus tuh. Marketing. Gua ada nyaut tuh. Oh, marketing. Makanannya enak-enak. Selama aku dirawat di sini kemarin ya. Kopi tuh. Kopinya enak loh. Wah, Ini sukanya burger mulu nih, Bu. Iya. Oh, belum ditawarin nih sama marketingnya kopinya. Ini marketingnya udah kayak anak nih sama ibu. Udah setiap hari. Jadi di sini mah ya Bun, rumah sakit Bunda Margonda ternyata bukan cuma buat orang lahir doang, bukan buat ibu dan anak doang ya. Bukan. Kita kan awalnya memang rumah sakit ibu dan anak yang di Menteng. Kemudian kan kita bikin cabang-cabang. Tadinya awalnya rumah sakit ibu dan anak. Tapi sekarang sudah jadi rumah sakit umum. Iya. Dari tahun berapa tuh Bun? Udah Ini berubah? jadi rumah sakit umum di tahun 2009. Dari 2009 udah Iya, jadi rumah sakit. umum. Jadi dokternya macam-macam. Dokter dari mulai ibu, anak, dewasa, laki-laki, umum. Bun. Iya. Apa yang kuat? Sampai kayak kemarin juga tuh kayak waktu pas Covid kan, Cang Ayu juga di sini tuh. Oh iya. Ibu juga, Kresna, ibu juga di sini. Iya. Kan tuh pas kemarin Covid lagi tinggi-tingginya Lagi tuh Bun. banyak-banyaknya ya. Iya. Ayu kemarin dirawat di sini juga, tipes. Iya. Oh iya. Ayah operasi ya, Ayah Bun? operasi Kalau ini sama mah Dita mundar sama- mandir, kalau ini mah mundar mandir. Udah sehat sekarang ya, nggak ada mudah anak, ngurusin anak, ngurusin kontrol anak. Iya. Sehat dong. Insyaallah. Yang sehat juga boleh datang ke sini kok, Bu. Iya, Kan jangan banyak ketemu di pelayanan sini buat dulu orang ya. sehat juga di Oh, sini. ada juga ya. rencananya mau medical check up ya. Iya, medical check up di sini kita Iya, medical medical itu sekali kan. Sekali. Sebulan lagi kita. Jadi bukan cuma buat infus juga, infus keluarga. Ya, buat vitamin, medical check up, kecantikan juga ada. Udah lengkap ya, Bun. Fisioterapi ada, lengkap. Ibu fisioterapi kan? Iya, Semua. lengkap semuanya. Semuanya ada di sini. Semuanya ada di sini. Ya, nggak usah jauh-jauh. Nggak usah Kemana lagi jauh-jauh. kalau bukan rumah sakit Bunda. Kalau udah wilayah Depok ya udah lah. Rumah sakit Bunda Margonda ya, Bu ya. Iya. Tapi saya lihat banyak juga orang dari Jakarta Gak pada kesini. banyak. Iya, banyak. Artis-artis juga banyak pada lari. Lari ke sini. Ya kan kita mengutamakan pelayanan. Benar. Bersihan, ramah.
makanannya juga ada rasa ya. Makanannya Nggak hambar begitu aja. Dan siap terima masukan juga loh Bu, Iya. kalau ada Tapi ini apa-apa. doyan banget makanannya. Wah, Sampai kemarin Bu Naturan dirawat di sini berapa hari ya? nambah. 5 ya. Iya maksudnya biar enak aja istirahat lagi. Seminggu dah sampai hari. Gara-gara makanan ya? Iya terus kan enak. Terus gara-gara kan di TV ini kan belum ada Netflix. Netflix tuh ada di TV yang atas kan. Bun. Suruh nih sama marketingnya. Boleh nggak teh ganti TV yang ada? Dibawain segede gitu. Sampai kemarin Ruben ngomong ini, lu bawa TV dari rumah nih. Jadi asiknya nonton Netflix ya. Asik nonton Nonton Korea. Stres Iya, ya. bete. Padahal TV ada di sini sama di belakang situ juga ada. Sampai kemarin ngomongin lagi Mawar jangan lupa ya TV-nya. Langsung dibawain. Memang kita mengutamakan servis lah yang Iya, baik. alhamdulillah. Kalau pasien puas, datangnya sakit, pulangnya sehat, puas, kita benar. juga bersyukur. Marketingnya si Bun yang hebat nih. Tapi dokternya Dokter Reni, Dokter Hanin, udah kayak teman, Dokter Tresna. Oh iya, kita pas operasi ada dokter Hanin tuh. Marketingnya namanya siapa sih? Iya, kesini. marketingnya namanya Mawar. Jadi apa-apa cari Mawar. Udah ada jodoh belum? Aduh. Jadi yang dicari teteh dulu atau ini dulu? Dokternya di sini udah kayak enaknya dokter di sini tuh ya, udah kayak temen ya. Iya. Asik gitu ya dok. Diajak bercanda, diajak ngelawak, ketawa-tawa aja. Ini nggak takut ya kalau ke rumah sakit nggak takut ya kalau ke bunda Sampai ya. yang infus Ayu kenal. Siapa Yang biasa Yogi? langganan Ayogi, iya teh, Ayogi. Terus sampai pelayanan di bawah juga kenal deh. Siapa Siapa teh? Oh Ikram. Udah tahu deh. Apa ya? Udah hafal. Karena Nah, memang saya semua doanya tahun besok udah jadi. Mudah-mudahan kita jodoh buat Ayu. Saya pengen punya mantu lagi. Amin. yang doain banyak. Amin. Pokoknya rumah sakit Bunda baik, terima kasih. Enak kan deh, kamu udah bisa. Iya. Ini udah sehat. Udah sehat. Udah bisa. Tanya dong teh, mau nambah berapa lagi? Tambah 2 ya. Iya harus jangan kayak ibu cuma 2 disiplin. Aku 2, aku 3, kamu 2 lagi. Yang penting ibu sama bayinya sehat. Amin. Amin. Tuh, bener. Pengen banyak tuh cucu ayah 3 kan 6 tuh. Iya. Amin. Tapi kalau main ngeresan saya cubit. Makasih ya dok. Iya, sama-sama. Mawar, makasih banyak. Udah Jadi dokter pinter loh ini. Hebat loh. Udah jalan tuh dok. Udah jalan Iya, dong. udah jalan. Udah bisa nyetir, maksudnya udah bisa jalan-jalan ke Surabaya gitu, boleh nggak sih? Mau ngajak bulan madu lagi. Terus sih. Ntar Nanti nggak bisa. Januari tanggal 28 kita ke Eropa nih dok. Lama itu dok. Lama ya? Besok kalau dia bajak sawah udah boleh belum nih dok? Jadi kita udah jadi fan, bagus, Halo. Boleh pulang. Mau di sini nggak boleh? Cuman ditawarin 2 hari dok. Namanya Iya. Metodenya pakai apa Oh dok? iya tadi Keren banget, cuma dirawat 2 hari guys. Ya, mudahan selesai ya 2 hari. Dia udah ketakutan aja. Teh gimana nih teh? Beneran dok dia udah ngomong tolong ya teh. Sampai Ayu bilang udah, teh tuh udah ngomong sama bunda. Tadi di depan udah bilang kasih yang terbaik. Udah kamu gak bakal ngerasain sakit. Pesen pokoknya. Saya operasi ini kan Operasi takut kena hernia jarum waktu itu. ya, Dok. Iya. Sama bunda ini suntiknya nggak ada rasa sama sekali. Sama ya, ini kemarin juga sekali tusuk. Berarti rekomendasi ya bis di sini nggak sakit ya. Nggak sakit sama sekali, makanya ayah kan takut kena jarumnya Dok. Operasi Percayakanlah dengan dokter-dokter Di sini di bunda. biasa banget, nggak ada rasa. Toto udah selesai. Saya juga cuma berapa hari. Cuma 3 hari. 3 hari kayaknya kalau nggak salah. Cepet loh itu aja. Itu harusnya udah pulang karena betah banget di sini. Betah banget. Emang Dok. betul. Sama. Di ruangan ini udah nggak tahu kenapa betah gitu. Betah ya. Iya. Ada perlu ditambah ini ruang. Tambah pun itu doang sih buat kita Saya ya, Mawar. Itu doang pun ditambah doang. Jadi kita nggak waiting list ya. Curhat ya
Doain ya, mudah-mudahan bisa cepat. Amin, pasti terus sukses Iya, amin, amin, doain. Bisa jadi rumah sakit terbaik di Depok. Waduh, Ya. amin. Ya udah kiss you. Makasih banyak ya. Itu pokoknya jangan lupa kalau yang mau apapun udah ada lengkap di Rumah Sakit Bunda Margonda Depok. Makasih banyak dokter Bunda. Terima kasih banyak. Selamat sekali lagi ya. Iya. Makasih banyak dokter. Dokter makasih ya. Iya. Assalamualaikum. Sumera udah sampai rumah, anteng banget. Mudah-mudahan anteng gampang diurusnya ya nak ya. Anteng udah di rumah tuh ada si Beno. Beno punya temen nih Beno. Sampai rumah masih bagus. Pulang nih kita nih. Sini. Anaknya ada di situ tuh. Sorry ya. Udah dikuasain sama tantenya. Jadi aku mau udah mandi, kalian belum pada mandi kan? Ayo, kalian yang masih pada bocor. Kisyu, akhirnya Sumera balik ke rumah. Sini yuk, kita ke depan yuk untuk pertama kalinya. Keluarin dulu dari selimut ini, kita keluarkan dulu. Sampai rumahnya pang sampai rumah. Iya. Anteng, biar sehat, gampang diurusnya, ya nak ya. Yang bawel. Baru waktunya bobo, kamu harus bobo. Lihat mirip aku kan? Mirip aku kan? Des aku di mana? Nan, ambil itu dulu, bantalnya mana Nan? Ban. Bantal peyangnya di mana ya? Enggak ada. Yang ngeluarin tadi siapa ya? Lihat deh Kisyu. Itu anak bayi yang punya salah, lihat nggak berdosa, malaikat kecil aku. Itu angkat aja tasnya. Kepalanya nggak peyang. Nih, banyak banget tuh. Ini mau bukan. Ikis. Nah itu kan? Ya Allah. Cuma itu kan? Lucunya, ya Allah. Bundanya. Semua. Udah nggak usah beli topi ya. Ini buat luar negeri, nanti topi tuh udah macam warna. Siapa juga yang mau beli ya sayang? Parah banget, siapa juga yang mau beli. Ini dia yang gue bilang lucu, Sip. Sip, ini yang gue bilang lucu. Ya Allah, yang lihat deh ya. Tuh lihat. Nonton golok. Ini seperti anak gue. Enak. Ini bajunya. Tuh lihat. Bentar, papa jaganya ekstra banget ini. Jaganya ekstra banget ya. Tuh lihat. Pokoknya nanti kalau ada yang deket, ada yang mau deketin kamu. Jangan suka ngelarang anak. Orang Biarin dia berteman. enggak. Ini jangan didikinnya pacaran. Nggak boleh, pokoknya kalau dia udah gede nggak boleh nginep-nginep.
berteman. Gak boleh nginep-nginep. Kalau mau pergi malam harus sama gue. Ingat tahu anaknya tergombo keluar negeri. Apa kan nggak main sama lawan jenisnya. Ini dia kenapa aku beliin kisu warna-warni supaya oh topi putihnya banyak banget nih. Teh mau lihat apa teh? Ganti-ganti warna. Lihat Sa, lucu kan Sa? Sumerah. Sipah. Oh, bagus banget. Masya Allah. Allah sayang. Dia anteng banget itu tidur. Iya, biarin aja. Lelah berarti. Lelah perjalanan dari sana ke sini, Tir. Lihat tuh ya, aduh orang-orang pada buang anak, buang anak. Mau supaya ya Allah, aku mau ngeliatnya juga aku sedih pada anak kecil ya. Seneng banget nih, ya Allah kayak punya anak lagi. Kebetulan Kishu yang udah punya anak lagi nih. Amin. Coba nih anak ini. Dia pakai videonya bapak. Kayak lahir normal dia tuh, sifat kayak lahir normal. Udah bukan mobil lagi nih. Si Ale kan ya? Udah bangun anak bunda. Palanya ngangkat, masih kecil udah tua banget ngangkat kepala. Kishu, alhamdulillah Dede Mehra udah sampai di rumah hari ini, malam ini. Pinter ya, jadi anak baik, pinter soleha ya nak ya. Selamat datang di rumah Mehra. Mehra, anak kesayangan Bunda. Kishu, makasih banyak ya. Yang mau tahu, yang mau lihat wajah jelasnya Mehra, tonton Kishu TV terus ya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Sarangnya, kiss popo dari Mehra. Oh lo sayang.